Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong pantau langsung laga Turkmenistan versus Taiwan. Nama-nama pemain lokal yang terancam jika Jay Idzes resmi membela Timnas Indonesia. PSSI kebut proses naturalisasi Jay Idzes untuk bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Alveandra Dewangga enjoy jalani peran ganda di Timnas Indonesia, bantu Hulk PSIS terjemahkan mau Sintayong. Taiwan siapkan taktik parkir bus untuk lawan Timnas U23 Indonesia. Tak mau lagi gagal debut dengan Timnas Indonesia, Sandy Walsh kini lebih berhati-hati jelang lawan Turkmenistan. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong pantau langsung laga Turkmenistan versus Taiwan. Sintayong hadir ditemani oleh para asistennya di Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut terpantau melambai di hadapan awak media. Laga Turkmenistan versus Taiwan sendiri jadi pertandingan pembuka kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sintayong hadir pada laga ini untuk mengetahui kekuatan kedua tim. Hal ini karena pelatih asal Korea Selatan tersebut masih buta dengan kekuatan lawan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sintayong kepada awak media saat konferensi pers jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dan untuk tim Turkmenistan, jujur masih belum terlalu paham permainan seperti apa, ujar Sintayong kepada awak media. Tetapi pasti akan bisa dapat menganalisa tim Turkmenistan seperti apa setelah nonton laga Turkmenistan lawan China Taipei tanggal 6. Setelah itu, Coach Shin bisa menjelaskan lebih detail tentang Turkmenistan seperti apa, lanjutnya. Nama-nama pemain lokal yang terancam jika Jay Idzes resmi membela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung memberikan keputusan mengejutkan. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan untuk menaturalisasi Jay Idzes. Jay Idzes sendiri tampil di klub kasta kedua Liga Italia, Venezia. Pemain 23 tahun tersebut bisa bermain di 3 posisi. Posisi utamanya adalah bek tengah, sedangkan 2 posisi lainnya adalah gelandang bertahan dan gelandang tengah. Meski baru berusia 23 tahun, pengalaman Idzes di sepak bola sudah segudang. Pasalnya, Idzes pernah merasakan atmosfer permainan di kasta tertinggi Liga Top Eropa. Idzes pernah main di Go Ahead Eagles yang tampil di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Tentu, rekam jejaknya tersebut bisa saja menggeser nama-nama beken yang sudah jadi andalan Sintayong di lini belakang Timnas Indonesia. Untuk saat ini saja, dalam pola 3 bek tengah yang diandalkan Sintayong sendiri sudah ada 2 bek berdarah Eropa. Kedua nama tersebut adalah Elkan Bagot dan Jordi Amat. Sementara 1 nama lokal sisanya diisi oleh Rizky Ridho. Di luar itu, nama-nama pemain belakang juga berpotensi bakal tergeser atau bahkan tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Kedua nama tersebut adalah Andi Setio dan Fahrudin Arianto. Kedua nama tersebut tidak main sama sekali pada FIFA Matchday Juni 2023. Salah satu dari kedua pemain tersebut kemungkinan bakal tergeser atau bahkan tidak dipanggil lagi ke skuad Timnas Indonesia. PSSI kebut proses naturalisasi Jay Idzes untuk bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Federasi Sepak Bola Indonesia itu langsung bergerak cepat agar Idzes bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Idzes merupakan bek tangguh asal Belanda yang memperkuat klub Serie B Liga Italia, Venezia. Kedatangan pemain berusia 23 tahun itu ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi supaya bisa membela Timnas Indonesia di sejumlah ajang, salah satunya Piala Asia 2023. PSSI masih punya waktu 4 bulan ke depan untuk mengurusi perpindahan warga negara Idzes dari Belanda ke Indonesia dan PSSI akan mengebut untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Idzes pun akan melakukan serangkaian proses administrasi sebelum diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Idzes bukanlah pemain sembarangan. Musim lalu ia adalah andalan tim Go Ahead Eagles yang finish di posisi 11 Liga Utama Belanda Eredivisie. Idzes juga dibidik timnas Belanda.
Namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Alfeandra Dewangga enjoy jalani peran ganda di timnas Indonesia, bantu Hulk PSIS terjemahkan Mau Shin Tae-yong. Alfeandra Dewangga menjadi salah satu pemain yang ikut bergabung dalam 2 timnas pada agenda September 2023 ini. Awalnya, bek PSIS itu tergabung ke timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun karena timnas Indonesia senior kehilangan 4 pemain karena cedera, Dewangga diperbantukan ke timnas Indonesia senior yang bakal menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday. Pemanggilan ke timnas senior ini jadi yang pertama buat Dewangga sejak kualifikasi Piala Asia 2023 tahun lalu. Berbicara mengenai adaptasinya di timnas Indonesia senior, Alfeandra Dewangga mengaku tak menemui kendala. Selain jadi pemain yang siap menjalani instruksi pelatih, Dewangga juga berperan sebagai pemain yang menjelaskan instruksi pelatih ke pemain lain. Salah satu pemain yang dibantu Dewangga adalah bek PSIS lainnya, Wahyu Prasetyo, yang baru pertama kali dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Di sisi lain, Alfeandra Dewangga juga tak terbebani meski ia harus membela timnas U23 Indonesia lagi setelah di timnas Indonesia senior. Setelah FIFA Matchday lawan Turkmenistan di Surabaya usai, Dewangga dijadwalkan kembali ke timnas U23 Indonesia di Solo yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Taiwan siapkan taktik parkir bus untuk lawan timnas U23 Indonesia. Jelang pertandingan itu, pelatih Taiwan, Seng Tailin, mengaku sudah mempelajari karakter permainan timnas U23 Indonesia. Seng Tailin mengatakan ia akan berusaha agar Taiwan bisa menampilkan permainan terbaiknya dalam pertandingan melawan timnas U23 Indonesia dan Turkmenistan. Dengan membawa 23 pemain, Seng Tailin ingin anak-anak asuhnya bisa bermain sesuai dengan taktik yang ia mau. Seng Tailin mengakui bahwa ia sudah melihat video permainan timnas U23 Indonesia dan Turkmenistan. Dalam video itu, ia mempelajari cara permainan timnas U23 Indonesia dan Turkmenistan dalam segi bertahan dan menyerang. Taiwan juga sempat beruji coba melawan timnas U23 Malaysia. Dalam pertandingan itu, ia mengaku sudah mempunyai sistem pertandingan seperti apa yang akan dimainkan. Ia menambahkan tentu saja tidak akan mudah terutama untuk melawan timnas U23 Indonesia. Pasalnya, ia melihat banyak pemain timnas U23 Indonesia yang bermain di luar negeri. Untuk melawan timnas U23 Indonesia, Seng Tailin akan mencoba menerapkan taktik berbeda. Ia akan fokus untuk menerapkan taktik bertahan semacam parkir bus agar bisa meredam serangan-serangan pemain timnas U23 Indonesia. Tak mau lagi gagal debut dengan timnas Indonesia, Sandy Walsh kini lebih berhati-hati jelang lawan Turkmenistan. Pemain belakang Cafe Mechelen tersebut kembali dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023. Sebenarnya nama Sandy Walsh sudah pernah mendapat 2 panggilan sebelumnya ke timnas Indonesia untuk kesempatan FIFA Matchday. Kesempatan pertama tersaji pada FIFA Matchday bulan Maret 2023 saat timnas Indonesia lawan Burundi. Namun, Sandy Walsh harus mengalami cedera di klub sebelum berangkat ke Indonesia, sehingga harus mengurungkan kesempatan debutnya. Momen kedua terjadi pada FIFA Matchday Juni 2023 saat skuad Garuda menantang Palestina dan Argentina. Namun, kans tersebut pupus seketika untuk Sandy Walsh. Pemain belakang Cafe Mechelen tersebut mengalami cedera. Nama Sandy Walsh sebenarnya juga masuk dalam skuad TC Timnas Indonesia untuk turnamen Piala AFF 2022. Namun, karena sebuah masalah dengan Cafe Mechelen, maka Sandy Walsh gagal main bersama Merah Putih. Kali ini ia ingin memastikan benar-benar bisa tampil untuk menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Ia mengaku saat ini dalam kondisi siap dan fokus untuk bermain. Seluruh persiapan berjalan dengan lancar dan terlihat sangat antusias untuk segera tampil membela Indonesia. Sandy Walsh memang sudah lama ingin tampil membela Timnas Indonesia.
Bahkan, ia sudah melemparkan kode sejak 2017 lewat unggahan bertema Timnas Indonesia. Pemain KV Mechelen sendiri memiliki satu keinginan jelang debut. Dirinya mengaku sangat emosional jika berhasil mencetak gol di laga debutnya. Meski begitu, Sandi mengaku hanya memikirkan bagaimana caranya Timnas Indonesia menang lawan Turkmenistan. Ditambah pemain Liga Inggris dan Italia, Timnas Indonesia berpotensi mulai laga dengan 8 pemain abroad Eropa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung mendatangkan sosok pemain baru yang bersedia untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes. Jay Itzes sendiri tampil di kasta kedua Liga Italia atau Serie B. Sebelumnya, satu pemain lagi dari luar negeri juga diumumkan sudah bersedia menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Nathan Joeon. Nathan sendiri tampil di klub kasta kedua Liga Inggris atau Championship yaitu Swansea City. Tentu, kedua pemain tersebut masih menjalani proses untuk naturalisasi. Khusus untuk nama Nathan Joeon, Shin Tae-yong masih melihat lebih dalam lagi soal permainannya. Kalaupun dua pemain tersebut sukses menyelesaikan proses naturalisasi, maka kekuatan Timnas Indonesia bakal semakin dahsyat. Berdasarkan perkiraan saat ini, maka ada 8 pemain yang berpotensi jadi starting 11 diisi para pemain yang berkarier di benua biru. Kedelapan nama tersebut sudah dipastikan bisa mengisi semua lini di pos belakang. Jika memakai formasi 5 back, maka Shin Tae-yong bisa memenuhi daftarnya secara penuh. Kelima pemain tersebut adalah Sandy Walsh back kanan, Nathan Joeon back tengah, Jay Itzes back tengah, Elkan Bagot back tengah, dan Saine Patinama back kiri. Sementara di posisi tengah, Timnas Indonesia sudah diisi oleh 2 pemain yang saat ini berkarier di Eropa. Kedua pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia sendiri juga sudah diperkuat para pemain yang mengisi posisi di lini depan melalui jalur naturalisasi. Pemain tersebut adalah Rafael Struijk yang saat ini tampil bersama Ado Den Haag. Tentu, kedelapan pemain tersebut baru daftar sementara.